Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim la sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yamina hadza ila yaumil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Derek-derek sedaya, alhamdulillah pagi hari ini masih diberi kesempatan kenikmatan di bulan suci Ramadan masih bisa mengamalkan ibadah puasa, paringi awake sehat. Muga-muga tansah diparingi pitulung saged menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhan alladhi 'amilu. Zaharal fasadu, zahara pertelo, apa al fasadu kerusakan, fil barri ing dalem daratan, wal bahri lan lautan, bima sebab barang kasabat kang lakoni apa aidin nasu pira-pira tangane menungso. Liyuzika kana ngincipake sapa alam ing nas ba'dal ladzi ing sebagane perkara amilu kang padha nglakoni sapa nas. Terjadinya kerusakan fil barri di daratan dan di lautan ini yang menciptakan Allah. Semua yang terjadi adalah atas ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada sebab, wa ja'alna likulli syai'in sababa. Allah menciptakan segala sesuatu ada sebabnya. Bima kasabat aydin nas,
sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Qala Fudhalah bin Ubaid, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi falam yusalli alaihi sallallahu. Ada riwayat ketika ada seorang laki-laki ini berdoa di dalam sholatnya. Beliau tidak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung doa tanpa baca sholawat. Ya Allah, minta hujan. Ya Allah, minta hujan. Akhirnya pun Kanjeng Nabi matur, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillah wa tsana alaihi tsumma yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma yadza ba'da ma syaa. Mas, kalau kamu doa ya Mas ya, dimulai dengan bitahmidillah, dengan memuji Allah, baca hamdalah. Wasana alai, memuji Allah, baca asmaul husna. Tsumma baca sholawat kepada Rasul, kemudian berdoalah sesuai dengan keinginanmu. Insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mukadimah. Apa tadi kita baca sholawat, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tabarukan. Nah, dong syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ad-du'a wa shalah mu'allaqani baina as-sam'at la yas'adu ila Allah taala minhuma syai'un hatta yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu tidak akan diangkat wonten ngarsanipun Allah sebelum seseorang itu membaca sholawat dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul matur malih, inna min ummati aqwaman yaqulullah ta'ala yaumal qiyamah ya ibadi udkhulul jannah fayatahayyaru fi arasatil qiyamah. Ini ada hadis, sesungguhnya sebagian umatku ini ada kaum yaqulullah lahum yaumal qiyamah. Kaum-kaum itu dikatakan pada hari kiamat, ya ibadi udkhulul jannah, wahai hambaku, kalian masuklah surga. Fayatahayyaruna fi arasatil qiyamah. Mereka bingung di pelataran kiamat, mereka bingung. Kamu silakan masuk surga, tapi bingung mau kemana? Di swargane iki. Kok ya bisa ya? Akhirnya faqila manhum, sampean itu siapa? Kok di sini kok bingung? Faqala alladzina dzukirtu hina aidhim wa lam yusalli alaihi min as-sahwi wal ghaflah. Mereka yang di hari kiamat bingung itu adalah orang-orang yang ketika aku disebut di hadapan mereka, di sekitaran mereka, tidak mau baca sholawat karena lalai dan meremehkan. Nah, ini nanti di akhirat bingung. Maka di amalan sing gampang itu ayo ngakeno sholawat dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah
Salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna Bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahdil badri ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kembali dan ayat di atas tadi, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dulu diriwayatin asalnya bumi itu hijau, tanduran gampang tukul, jadi subur banget bumi itu, tandurannya gampang tukul, buah-buahan itu luar biasa, banyak sekali. Air laut itu tawa, kan macan, singo, serigala itu karo sapi, karo wedhus rukun. Jadi dulu asalnya begitu. Falamma qatala Qabil Habil ing qasyaatil ardi. Ketika terjadi pembunuhan antara Qabil dan Habil, maka bumi menjadi kering. Jadi wit-wit ono rine, bumi dadi ireng, lautan menjadi asin, sing banget asine. Sehingga dikatakan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Jadi kerusakan yang terjadi itu sebab pokal gawene menungso. Allah yang menciptakan sababiannya. Jadi biyen sadurunge enek pembunuhan semacam itu, setelah adanya pembunuhan antara Qabil dan Habil, maka terjadilah perubahan yang terjadi pada bumi. Zaharal fasad, kerusakan yang besar itu memang menungso itu manusia yang dipilih oleh Allah sebagai khalifah fil ardi. Ya, untuk itu bagaimana sebagai khalifah mengatur bumi dan seisinya. Tentu dari sebagian manusia ada yang dipengaruhi sehingga berbuat kerusakan. Nah, sebenarnya zaharal fasadu fil barri wal bahri. Ada ba'dul ulama yang menjelaskan kerusakan bumi, kerusakan lautan itu diawali dari manusia. Sebenarnya di manusia itu ada jagat. Enek jagat menungso itu duwe jagat alam semesta. Mulanya ada yang namanya avatar itu. Simbole jagatnya, unsur-unsur jagat itu semuanya ada pada manusia. Maka zaharal fasad, kerusakan itu dimulai dari mana? Fil barri, dari daratan. Itu dari lisan. Di bahaya lisan itu bisa merusak segalanya. Ada ungkapan itu, mulutmu harimaumu. Hati-hati dengan mulutmu. Karena puasa ini juga, puasa ini begitu amalan yang pahalanya luar biasa, ini bisa rusak. Karena apa? Ada beberapa hal yang bisa merusakkan pahalanya puasa. Itu semuanya dari mulut. Maka ada termasuk 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yaitu yang pertama, talil Quran, orang yang ahli baca Al-Quran, gelem maca Al-Quran, ngamalke Al-Quran, memahami Al-Quran. Itu dirindukan surga. Yang kedua, hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya.
Jadi wong sing jaga lisane niku masyaallah dirindukan surga. Dan niki perkara lisan iso ngerusak ganjarane poso. Ada orang yang ahli puasa tapi gak iso jaga lisane, rusak. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Pirang-pirang wong sing poso mung oleh ngelak lesu. Karena apa? Tidak bisa menjaga kualitas puasanya. Maka dhaharal fasadu fil bari, kerusakan di daratan itu maksudnya juga kerusakan pada diri manusia. Kalau nggak bisa menjaga lisannya, maka akan terjadi kerusakan. Wal bahri, di lautan maksudnya hati. Karena hatiku rusak, idza saluhatil jasadu kullu wa idza fasadatil jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Atiku nek apik sekabehane, ati iku nek rusak sekabehane. Maka ingin mengendalikan alam semesta, kendalikan diri. Jaga lisan, jaga hati, insya Allah bisa mengendalikan alam semesta. Jadi dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kerusakan di daratan, di lautan sebab olah gawine manusa. Makna yang lain, kerusakan manusia yang banyak dimulai dari mulut, kemudian hati. Maka bagaimana untuk memperbaiki hati kula sedaya, yaitu aksiru min zikrillah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir lisan, zikir hati, zikir tafakur, dipahami. Karena apa? Sudah jelas, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Atine ayam rumangsa aman, tununge rasa tandayan iman. Sabar narimo najan pasan, kabeh tinaketir saking pangeran. Kabeh tinaketir saking pangeran. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kerusakan zahir, ada kerusakan batin. Kerusakan zahir mungkin ya rusak sekali itu, tapi kerusakan batin ini dampaknya bisa sampai dino kiamat. Bila dikatakan ayu dzambin akhwafu lisalbil iman. Kula jenengan sedaya niki dadi wong mukmin, gadhahi tugas perintah Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Awakmu remen ojo sampai mati kecuali nggawa iman. Ini tugas berat bagaimana kita menjaga iman kula jenengan sedaya. Dan di akhir-akhir zaman ini banyak orang yang mati dalam keadaan tidak membawa iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hati-hati. Banyak sekali. Kenapa kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal? Pada waktu kapan dan kondisi apa? Maka upaya kita adalah ya belajar almar'u yamutu ala masya, membiasakan diri dengan kebaikan, membiasakan diri dengan taat, dengan ibadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya saiso-isone. Terus apa kira-kira sing dadekno wong iki diparingi mati tidak membawa iman? Dosa apa sing dadekno wong iku mati tidak membawa iman? Dipun jawab, qala tarkus syukri alal iman wa tarku khaufil khatimah wa dzulmu alal ibad. Yaitu meninggalkan mensyukuri atas nikmatnya iman. Jadi kita niki diparingi nikmat iman kudu disyukuri. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat panjenengan tambah sempurna amal soleh. Disyukuri nikmatnya iman. Lah nikmatnya iman gimana nyukurnya? Dengan amal soleh. Maka sehingga di ayat Al-Quran, alladzina amanu wa amilus sholihat, wong-wong sing beriman dan beramal soleh. Sehingga orang yang ingin menjaga amal imannya terus sibuk dengan beramal soleh. Bukan beramal salah, tapi beramal soleh. Yang kedua, tarku khaufil khatimah. Meninggalkan kekhawatiran sul khatimah. Kita merasa, wah aku mesti swargane, aman. Nah ini nggak boleh. Kok kula jenengan sedaya kelase Kanjeng Nabi, kelase para wali, para ulama niku doa kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Tetap minta kepada Allah supaya diakhiri dengan husnul khatimah. Ini berusaha bagaimana upaya kita, aktivitas kita diisi dengan hal yang positif. Muga-muga sak wayah-wayah sawane ngarsanipun Allah dipungkasi kanthi husnul khatimah. Yang ketiga adalah wadul malibad. Nah niki bahaya. Sing dadekno wong iku dicepot imane karena berbuat zalim kepada hamba Allah. Berarti berbuat zalim kepada hamba Allah. Berarti menzalimi kepada siapa? Nek iso kula jenengan sedaya pokok isu wis ya Allah, aku pengen dina iki siapapun yang saya jumpai aku kepengin bunga nih. Hati niat ning jero hati esuk-esuk wis hidupnya itu kepengin bunga nih sapa wae. Itu khalu surur. Mergo amal sing gede ganjarane yaiku idkhalu sur ala qalbil mukmin. Manjingno kebungahan ning atine wong mukmin sing diridani Allah. Wis salah. Wis pokoke niat. Innamal a'malu bin niat. Dan niat tidak ingin menyakiti siapapun. Jadi niat hari ini pengen bungahno kabeh dulur krana golek ridane Allah, tidak ingin mengecewakan siapapun. Niki wau nggih melali. Iya wis kadung janji jam 09.00 ngaji kok wis ini kan libur kantore Sabtu Minggu libur. Lah iya yes kepingin saiso-isone netepi janji itu kepada Allah. Al wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Yes muga-muga saged istiqomah. Maka sikap menyakiti seseorang, gelakno atine wong niku ndadekno sebab wong iku diakhiri ganti ora apik. Maka
Oke, kita memohon bareng-bareng. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bahwa besok niku ning gone dina kiamat. Ini ada orang-orang, beberapa orang istimewa. Jadi besok ning gone dina kiamat, nalika wong-wong nglumpuk ning ora-ora mahsyar. Menurut riwayat Amr bin As, ada 3 orang yang istimewa. Jadi 3 orang ini dipanggil dulu suruh masuk surga. Liyane je antri ngenteni dia kiamat, wong 3 iku kawan budal. Siapa itu? 1 ahlul fadl. Siapa ahlul fadl? Ahli keutamaan itu dipanggil. Panitia kiamat, silakan masuk surga ahlul fadl. Rombongan kerucuk. Tuh, kok kamu ikut-ikut? Apa alasanmu? Ya malaikat, saya ahlul fadl. Apa maksud ahlul fadl? Ya, saya ketika di dunia, saya dizolimi, saya sabar. Saya disakiti, saya balas dengan kebaikan. Saya maafkan. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Maka orang yang memaafkan orang yang zalim, orang yang berbuat kebaikan kepada orang yang menyakiti, dia adalah ahlul fadl. Nek enek wong ngene iki nek donya ya mulya, meskipun kadang-kadang yang diremehkan orang dinyanyikan awakmu kok. Yo ngono ya dibales ae. Tapi orang ini akan dimuliakan oleh Allah karena kalau ikhlas mengharapkan ridhonya Allah. Karena apa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kembali kepada diri kalian. Jika kalian berbuat jelek, itu dampaknya juga kepada diri kalian. Yang kedua, panggil lagi. Siapa? Ahlus sabar. Ahlus sabar. Jadi orang yang di dunia diuji dengan musibah, sabar diuji, sing gak cocok hati, sabar, tetap ibadah. Dipanggil oleh Allah, silakan kamu menuju ke surga. Waris ditanya, apa benar kamu sabar? Malaikat, saya menerima segala musibah, segala takdirnya Allah. Saya terima ikhlas ketika dunia. Dah silakan masuk surga. Jadi mari ahli fadl, kemudian ahli sabar. Yang ketiga dipanggil lagi, siapa? Al-mutahabbuna fillah. Orang-orang yang mencintai karena Allah. Jadi seneng karena Gusti Allah. Sing wajib dipun seneng iku siji Allah, nomor 2 Rasulullah. Mohon maaf, seneng ning bojo ora wajib, seneng ning anak ya ora wajib. Jadi seneng bojo, seneng anak iku ora wajib. Di seneng bojo, seneng anak ora wajib. Sing wajib seneng Allah, seneng Rasulullah. Maksudnya apa? Nek kadung seneng ning anak ning bojo, golek rezeki sing haram, dikai panganan sing haram, iku malah nyengsarakno. Jadi nyengsarakno anak bojo dimurkai oleh Allah. Jadi sing bener seneng anak krana perintahe Allah, seneng bojo krana perintahe Allah. Jadi krana Allah, krana Rasulullah. Maka orang-orang yang senang karena Allah, berpisah karena Allah, nanti akan dipanggil melbu swarga dhisik, belum dihisab. Baru setelah 3 kelompok ini, maka baru ditegakkan hisab. Maka ini orang-orang istimewa, ahlul fadl, ahli sabar, dan orang ahli mahabbah kepada Allah. Senang bukan karena fisiknya, bukan karena hartanya, jabatannya, kekayaannya, karena pengaruhnya, bukan, tapi krono golek ridhane Gusti Allah. Riwayat Abdullah bin Abbas itu beda lagi.
Tiga kelompok ini adalah satu al-hammadun, wong sing pinter syukur. Jadi oleh nikmat ya syukur, bahkan oleh musibah ya tetap syukur. Wis pokoknya yakin tok ning Gusti Allah, alhamdulillah. Itu kelompok yang pertama. Yang kedua adalah liyakumil ladzina tajafa junubuhum 'anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang terbangun munajat kepada Allah nalika wong turu, nalika wong marek dhek lesu, dia terus berjuang dengan harapan rahmat kepada Allah dan takut kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Niki versi yang saya pahami, iki kelompok wong semangat berjuang tapi wong fakir, wonge pas-pasan, semangat berjuangnya tinggi dan juga infaknya luar biasa. Nekat pol, semangat berjuang tinggi, nekat, dan kayak Sayyidina Ali wis nekat ra duwe blonjo nang pasar wae butuh blonjo dikekno untuk infak fisabilillah, tapi tetap diganti oleh Allah. Yang kedua, yang ketiga itu alladzina la tulhim tijaratu wala an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Yang ketiga ini adalah pengusaha wong sugih, punya usaha, punya perusahaan atau tani dan sebagainya. Dia berdagang. Tetapi perdagangannya tidak menjadikan dia lupa kepada Allah. Bahkan usahanya, perdagangannya menjadikan dia semakin mendekat kepada Allah. Yo sregep jamaah, yo ngetokne zakat, karyawane kabeh yo dijak ada nertibne karyawane, dijak terdisiplin jamaah, disiplin beramal soleh. Ini pengusaha yang semacam itu nanti mlebu swarga dhisik sadurunge kabeh dihisab. Niki keterangan wonten kitab Durratun Nasihin. Ya mudah-mudahan kula panjenengan sedaya saged belajar dadi wong ahli fadhol, belajar dadi wong ahli sabar, belajar dadi wong sing ahli mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar dan bersyukur kondisi apapun, belajar terus berjuang, terus ibadah di kondisi apapun, baik kondisi pas-pasan apa malih kondisi kecukupan. Mudah-mudahan kula sampeyan sedaya termasuk orang wong alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wong sing senantiasa istiqamah mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian pasti tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Allah akan menurunkan bantuan malaikat menghibur kula panjenengan, aja kuwatir, aja susah, karena tindakan yang benar karena Allah akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian moga-moga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Matur nuwun, mohon maaf, semoga puasa hari ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Kita tansah diberi pertolongan oleh Allah, tambah sae akhiripun kita di dalam Ramadan mendapatkan rahmah maghfirah izqan minan nar Lailatul Qadar, sehingga keluar dari Ramadan kayaumi waladatu ummu, benar-benar Ramadan jadi tarbiyah meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.